Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Pramudia di 2110-2028 akan memenuhi tugas kuliah UTS pengelolaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan bab pertama. Bab pertama ini yaitu tentang pengertian dan hakikat pengelolaan pembelajaran. Jadi, kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengurus, melakukan suatu pekerjaan, menyelenggarakan. Nah, kata ini mendapatkan awalan peng dan akhiran an, yang artinya penyelenggaraan. Sehingga dalam kamus bahasa Inggris, kata pengelolaan diartikan dengan manajemen. Sedangkan istilah pengajaran menurut Hasan Wambulu mengatakan bahwasanya pengajaran merupakan pemindahan pengetahuan dari seseorang yang mempunyai pengetahuan kepada orang lain yang belum mengetahui. Sehingga dengan demikian, pengelolaan pengajaran diartikan sebagai mengacu pada suatu upaya untuk mengatur, memanajemen, mengendalikan aktivitas pengajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pengajaran untuk menyukseskan tujuan pengajaran agar tercapai secara lebih efektif, efisien, dan produktif yang diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan diakhiri dengan penilaian, dan dari penilaian akan dapat dimanfaatkan sebagai feedback atau untuk umpan balik bagi perbaikan pembelajaran lebih lanjut. Adapun indikator dalam pengelolaan pembelajaran. Nah, yang pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga itu ada pengawasan. Tidak hanya itu saja, adapun prinsip-prinsip pengajaran yaitu meliputi yang pertama prinsip aktivitas, kedua prinsip motivasi, yang ketiga prinsip individualistis, keempat prinsip konsentrasi, yang kelima prinsip kebebasan, yang enam prinsip kerjasama dan persaingan, yang ketujuh prinsip persepsi, yang kedelapan prinsip efisiensi dan efektivitas, dan yang terakhir prinsip globalisasi. Nah, ada lagi yaitu prinsip globalitas, yang mana bahwa keseluruhan adalah titik awal pengajaran. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan bab kedua, yaitu pendekatan belajar mengajar. Nah, pendekatan pembelajaran menurut Rianto merupakan cara memandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru untuk pengelolaannya, dan bagi peserta didik akan memperoleh kemudahan belajar. Sanjaya mengatakan juga bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, yakni student-centered approach, di mana pada pendekatan jenis ini guru melakukan pendekatan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach, di mana pada pendekatan jenis ini guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Tidak hanya itu saja, ada pun macam-macam pendekatan pembelajaran. Macam-macam dari pendekatan pembelajaran ini antara lain yaitu yang pertama pendekatan kontekstual, yang kedua pendekatan konstruktivisme, yang ketiga pendekatan deduktif, yang keempat pendekatan konsep, dan yang kelima itu pendekatan proses. Adapun jenis-jenis dari pendekatan pembelajaran itu ada pendekatan individual, pendekatan kelompok, pendekatan bervariasi, pendekatan edukatif, pendekatan keagamaan. Nah, itulah tadi pendekatan-pendekatan yang ini ada fungsi pendekatan dalam pembelajaran juga, yang mana fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran antara lain yaitu sebagai pedoman untuk umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah belajar yang timbul. Yang kelima, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Nah, adapun tujuan pendekatan pembelajaran. Tujuan dari pendekatan pembelajaran adalah untuk mencapai hasil pendekatan pendidikan yang efektif. Ada beberapa tujuan pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman pendekatan pembelajaran bertujuan untuk memastikan bahwa siswa benar-benar memahami materi yang diajarkan.
adalah mengembangkan keterampilan kritis. Mungkin itu saja. Nah, selanjutnya ini adalah bab ketiga, yaitu metode belajar mengajar. Metode pembelajaran, metode berasal dari bahasa Latin, methodos yang artinya jalan atau cara. Akan tetapi, menurut Robert Coolidge, istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yakni meta ton odon, yang artinya berlangsung, menurut cara yang benar. Nah, metode pembelajaran merupakan sebuah cara yang digunakan guru untuk melaksanakan rencana, yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis. Saya mengambil salah satu pendapat WA, yaitu menurut Mix, bahwasanya metode pembelajaran adalah cara-cara untuk menyajikan bahan-bahan pembelajaran kepada siswa atau siswi untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran, yang pertama itu ada didik, yang kedua tujuan, dan situasi, yang keempat fasilitas, dan yang kelima itu guru. Nah, ada beberapa syarat metode pembelajaran menurut Ahmadi dalam ASI 2007. Syarat yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode pembelajaran yaitu yang pertama, metode mengajar harus mempertimbangkan motif, minat, gairah belajar siswa. Yang kedua, metode mengajar harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Yang ketiga, metode pengajaran harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya mereka. Nah, yang keempat, metode mengajar harus dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut dan melakukan eksplorasi dan inovasi atau pembaharuan. Yang kelima, metode mengajar harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Tidak hanya itu saja, ada pun kedudukan metode pembelajaran, yaitu sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pembelajaran, terusnya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Mungkin sekian, terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bab keempat. Pada bab ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik belajar mengajar. Adapun pengertian teknik pembelajaran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknik adalah pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil. Teknik juga dapat diartikan sebagai cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Nah, adapun metode atau sistem dalam mengerjakan sesuatu. Menurut John MC Manama, teknik adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Adapun macam-macam teknik dalam pembelajaran. Macam-macam dari teknik pembelajaran diantaranya yang pertama ada teknik diskusi. Nah, teknik diskusi ini adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah, yang dimana di dalam teknik ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat saling tukar-menukar pengalaman, informasi, dan memecahkan masalah. Dapat juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar. Yang kedua itu teknik penemuan. Nah, teknik ini merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Dan juga ada proses mental yang ialah mengamati, mencerna, mengerti, mengolokkan, membuat dugaan, membuat kesimpulan, dan lain sebagainya. Adapun inquiry, ini adalah teknik pengajaran guru di depan kelas di mana guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan. Nah, jadi guru tuh membagikan tugas kepada siswa tersebut, sehingga siswa akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, di situ guru akan membuat siswa terbagi menjadi kelompok-kelompok. Yang terakhir ada teknik eksperimen. Nah, tekniknya diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di depan kelas dan dievaluasi oleh guru. Baiklah, selanjutnya ini adalah kelompok 5. Nah, pada kelompok 5 ini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Faktor
faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah faktor internal. Faktor internal memiliki beberapa aspek, diantaranya adalah aspek fisiologis dan aspek psikologis. Nah, menurut Shell, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama faktor internal, faktor dari dalam siswa. Nah, faktor ini seperti jasmani dan rohani, seperti kesehatan, intelijensi dan bakat, minat dan motivasi, dan cara belajar. Adapun faktor eksternal, faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Adapun faktor pendekatan belajar atau approach to learning, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi pelajaran. Nah, dalam hal ini, seorang guru yang berkompeten dan profesional diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan munculnya kelompok siswa yang menunjukkan gejala kegagalan dengan berusaha mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat proses belajar mereka. Berhasil tidaknya seorang dalam belajar disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian hasil belajar mereka. Selanjutnya ini adalah bab 6. Pada bab ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan dan pemanfaatan strategi belajar mengajar. Strategi dalam pembelajaran adalah cara untuk menyeleksi serta memulihkan proses belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, penelitian dalam strategi pembelajaran telah memberikan banyak kontribusi terhadap pengetahuan tentang komponen pembelajaran yang sangat berperan penting dalam mencerdaskan peserta didik dengan pembelajaran yang telah direncanakan. Macam-macam strategi pembelajaran, diantaranya yang pertama itu ada strategi pembelajaran problem based learning. Strategi ini menawarkan kebebasan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu ada strategi pembelajaran active learning. Nah, pembelajaran active learning ini adalah suatu proses pembelajaran dengan maksud untuk memberdayakan peserta didik agar belajar dengan menggunakan berbagai cara atau strategi secara aktif. Yang ketiga itu ada strategi pembelajaran collaborative learning. Nah, metode ini adalah proses belajar kelompok di mana setiap kelompok mengembangkan ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh pembagian pembahasan. Nah, pengembangan strategi pembelajaran adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi berbagai metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran yang efektif membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran dengan lebih baik. Nah, manfaat strategi pembelajaran adalah metode yang digunakan oleh guru atau instruktur dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, tujuannya untuk meningkatkan pemahaman, retensi, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 7. Pada bab 7 ini, saya akan menjelaskan materi mengenai variasi mengajar dalam pembelajaran. Variasi mengajar adalah suatu proses pendekatan mengajar yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik pada kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam cara variasi mengajar seperti metode, strategi, dan teknik yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian ataupun pemahaman peserta didik dan untuk membangkitkan keinginan belajar peserta didik. Variasi pembelajaran adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan murid, sehingga dalam situasi belajar mengajar, murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi pada saat proses pembelajaran. Nah, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Adapun tujuan mengadakan variasi mengajar dalam pembelajaran secara umum adalah untuk meningkatkan perhatian siswa dalam belajar
meningkatkan aktivitas dan rasa ingin tahu siswa, serta menumbuhkan sikap positif terhadap guru dan memelihara cara belajar yang sesuai agar menjadi efektif dan efisien. Nah, tujuan inti dari ini adalah dalam proses variasi mengajar, pembelajaran ini menumbuh kembangkan perhatian dan minat peserta didik agar belajar lebih baik. Prinsip-prinsip dalam penggunaan variasi diperlukan seorang guru dalam penggunaan variasi mengajar. Nah, prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa penggunaan variasi mengajar hendaknya memperhatikan keberadaan siswa, situasi dan kondisi lingkungannya. Karena pada dasarnya, prinsip-prinsip penggunaan variasi ini harus relevan dengan tujuan pengajaran yang digunakan, sehingga berkesinambungan secara fleksibel dan secara spontan sesuai dengan situasi dan proses belajar mengajar yang berlangsung. Adapun komponen-komponen keterampilan dalam mengadakan variasi mengajar dalam pembelajaran. Pada dasarnya komponen atau dimensi dalam mengajar dibagi dalam 3 kategori besar, yaitu variasi gaya mengajar, variasi media dan bahan mengajar, dan itu ada juga variasi interaksi. Nah, ini adalah bab terakhir, yaitu bab ke-8. Pada bab ini membahas tentang mengenai pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah merupakan aspek penting dalam proses pendidikan, yang mana hal ini melibatkan berbagai strategi dan teknik yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, aman, dan mendukung perkembangan siswa. Ada beberapa poin penting dalam pengelolaan kelas. Yang pertama meliputi pembentukan hubungan positif. Nah, guru perlu menjalin hubungan yang baik dengan siswa, sehingga tercipta suatu belajar yang menyenangkan dan mendukung. Yang kedua, adanya konsistensi dalam menerapkan aturan dan konsekuensi sangat penting. Hal ini membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketiga, ada pemahaman terhadap kebutuhan siswa. Guru perlu memahami kebutuhan individu setiap siswa dan menyesuaikan pengajaran untuk mendukung perkembangan mereka. Yang keempat, penggunaan teknik pengelolaan kelas. Guru harus menguasai berbagai teknik pengelolaan kelas seperti pengaturan ruang, manajemen waktu, dan penggunaan reward serta konsekuensi. Yang kelima, pengembangan keterampilan sosial. Mengajar keterampilan sosial kepada siswa merupakan bagian penting dari pengelolaan kelas, membantu mereka berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sosial. Yang keenam, adanya komunikasi efektif. Guru perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menjelaskan materi, mendengarkan kepada siswa, dan berkomunikasi dengan orang tua dari siswa tersebut. Yang ketujuh, itu ada evaluasi dan penyesuaian. Guru perlu terus-menerus melakukan evaluasi strategi pengelolaan kelas dan siap untuk menyesuaikan jika diperlukan dalam pengelolaan kelas tersebut, sehingga pengelolaan kelas yang baik dapat membantu dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan motivasi siswa sehingga membantu mereka mencapai potensi maksimal dalam pendidikan. Nah, hal ini mencerminkan pentingnya peran guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang produktif dan mendukung perkembangan holistik siswa.